sampaikan sebelumnya bahwa saya ingin mewawancarai Ibu terkait permasalahan dilema etika atau rujukan moral yang pernah Ibu tangani di sekolah. Nah, kurang lebih Ibu menjabat selama jadi kepala sekolah, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi apabila ada satu persoalan di sekolah, apakah itu termasuk kasus dilema etika atau kasus yang Ibu hadapi ini termasuk rujukan moral? Pengambilan keputusan di mana penganggaran dana BOS yang seyogyanya itu tidak ada uang untuk guru, tetapi diberikan kepada guru, tapi tidak dimunculkan dalam rencana anggaran sekolah. Jadi kebijakan kepala sekolah memberikan berupa konsumsi untuk guru setiap bulan itu diambil di penganggaran di dana-dana perbelanjaan APK. Di situ kita akan di kata-kata keren dicubit-cubit sehingga memenuhi tadi pemberian konsumsi kepada guru. Pertanyaan saya pertama, selama Ibu menjabat, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang muncul di sekolah Ibu selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah? Kepala sekolah SD 1 rujukan moral dan dilema etika itu untuk menjaga timbul yang baik dan buruk itu. Saya punya prinsip itu adanya keterbukaan dan kekeluargaan, di mana kerjasama kita Dewan Guru dan kerjasama kita dengan orang tua siswa tentang keterbukaan dan kekeluargaan itu sehingga kita bisa atasi dengan baik. Terima kasih, Bu. Kurang lebih selama Ibu menjabat, bagaimana Ibu menggambarkan pengambilan keputusan di sekolah? Ini kan dilema etika ada dua kepentingan, sama-sama benar yang mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu biasa mengambil keputusan? Saya mengambil keputusan itu pertama memanggil atau menegur lewat WA, kemudian saya panggil tatap muka yang bersangkutan sehingga kita bisa berintegrasi keterbukaan hal-hal yang sudah dilakukan, kekeluargaan yang sudah dilakukan, sehingga dengan berkomunikasi itu kita bisa menyelesaikan dengan baik. Punya komunikasi yang baik, ya. Baik, selama ini Bu, misalnya kalau ada kasus dilema etika yang Ibu hadapi, prosedur atau langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk menghindari kasus rujukan moral ini maupun dilema etika, langkah-langkah yang Ibu lakukan seperti apa dulu? Langkah seperti pertama mengidentifikasi kekeliruan apa yang telah terjadi, kemudian setelah itu mengamati, kemudian menyelesaikan dengan cara itu tadi keterbukaan dan komunikasi yang baik. Yang saya tangkap adalah Ibu selalu terbuka kepada warga sekolah ini. Baik, kemudian Ibu hal apa yang paling efektif, yang Ibu anggap paling efektif ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Saya tidak lari dari saya punya tekad dan prinsip memimpin sekolah ini, yaitu pertama itu keterbukaan, kedua kekeluargaan, dan komunikasi yang baik. Itu yang saya punya prinsip setelah saya jadi kepala sekolah di sini. Ada 3 Bu ya, saya tangkap ada 3. Nah, apa saja yang Ibu selama menjabat yang merupakan tantangan di saat itu adalah mengambil keputusan? Tetapi pada kasus Ibu merasa mengambil keputusan itu dalam kasus dilema etika itu merasa berat karena tantangannya lebih besar dari kasus-kasus sebelumnya. Kalau saya ingat
selama saya menjadi kepala sekolah selama berjalan 7 tahun lebih, kayaknya kasus yang paling berat itu belum ada saya temui. Mungkin karena keterbukaan itu mungkin, sehingga kita tidak pernah mengalami kasus yang begitu berat. Cuma yang saya petik selama ini itu, kalau kita selalu berhadapan dengan warga sekolah atau tamu yang masuk ke sekolah kita itu terutama itu yang kita tanamkan itu 5S. Pertama kita senyum, ramah, dan salam, sehingga selama saya ada di sini tidak ada kasus yang begitu berat yang saya temui di sini. Malah kalau saya pikir-pikir kayaknya tidak. Itu yang saya bangun, itu sudah yang saya punya prinsip itu, keterbukaan dengan ramah pada semua warga yang masuk di lingkungan sekolah. Artinya Ibu dengan metode tadi itu memudahkan Ibu dalam mengambil kebijakan pada setiap kasus bullying etika. Baik Ibu, apakah Ibu pernah membuat jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau ketika ada kasus yang terjadi di sekolah itu langsung diselesaikan hari itu juga? Kalau ada kasus selama ini yang ada di sekolah langsung diselesaikan dengan hari itu juga. Tidak pernah saya nanti di besok, kecuali mungkin saya keluar kota. Tapi kan sekarang kan adanya teknologi itu kan langsung lewat WA, lewat langsung telepon, jadi saat itu juga cepat terselesaikan. Artinya tidak pernah masalah disimpan ya, berlarut-larut. Nanti begitu ada kasus, Ibu langsung identifikasi, Ibu cari solusinya dengan merujuk kepada nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Ibu dalam membuat satu keputusan? Ketika ada kasus, ada tidak orang atau faktor lain yang mempermudah Ibu? Kan selama ini tadi Ibu bilang tidak pernah mendapat kasus yang terlalu berat. Nah, kira-kira ada tidak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu sendiri untuk menemukan kesulitan apapun? Kita bekerjasama dengan komite. Kerjasama komite ya Bu? Setiap walaupun yang kecil-kecil, yang masalah kecil itu selalu saya komunikasi dengan ketua komite. Dari situ komunikasi dengan ketua komite, kerjasama dengan ketua komite, sehingga apa-apa yang saya alami atau kendala-kendala yang saya alami cepat terselesai. Berarti memang Ibu membangun kolaborasi yang apik ya. Tadi dengan warga sekolah, juga komite sekolah, orang tua siswa juga dilibatkan. Luar biasa Ibu ya. Baik, pertanyaan terakhir Ibu. Dalam hal yang telah Ibu sampaikan tadi dari awal sampai akhir, ada tidak pembelajaran yang Ibu petik selama Ibu menjadi kepala sekolah dalam menghadapi kasus bullying etika? Mungkin bisa dibagi kepada saya selaku calon CGP, pemimpin pembelajaran ke depan, ada tidak yang pengalaman yang paling berharga nih, yang Ibu ambil satu keputusan bahwa ini harus diputuskan hari ini? Itu tadi, kemanapun, dimanapun kita berada, itu ramah terhadap orang, ramah terhadap orang, apalagi orang-orang tua yang kita kenal, ya, siapa-siapa yang kita kenal, bahkan yang kita tidak kenal harus bersifat ramah, sehingga apa-apa selalu kita dibantu baik, bukan orang langsung yang kita temukan itu mungkin kita dapat di tempat lain, kayak agama mengatakan kepada siapa saja kita harus ramah, sehingga kesulitan itu dipermudah, setiap jalan kita dipermudah. Itu saja satunya prinsip, ramah kepada siapa saja. Baik, terima kasih Ibu. Saya sudah banyak dari bincang-bincang awal, pernah kita wawancara, dari pengalaman yang saya sudah petik. Terima kasih Ibu, selaku kelas 1 sudah berbagi ini kepada saya terkait kasus-kasus dilematika dan rujukannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, saya sudah diizinkan ketemu dengan Ibu. Kemarin kan saya minta waktunya Ibu untuk wawancara sebentar saja.
saya ingin menggali pengalaman Ibu dalam menangani kasus dilema etika maupun itu bujukan moral. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernah tidak Ibu menangani kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral? Iya, alhamdulillah pernah. Di saat kami adakan rapat Dewan Guru bersama komite untuk memutuskan hasil dari penilaian sumatif. Biasanya ada anak sekolah, namanya di daerah kepulauan, ada anak sekolah yang masuk dengan kami sudah melewati umur, yang umur sudah 11 tahun baru masuk di kelas 1. Walaupun dengan prestasi yang tidak memuaskan, guru yang ada di dalam kelas, wali kelasnya menilai barangkali tidak layak karena dia yang menilai, tapi saya sebagai kepala sekolah, penentu kebijakan, saya bertindak sebagai beban moral. Saya memutuskan supaya anak tersebut harus diputuskan untuk naik kelas. Berarti salah satu kasus yang Ibu dilema etika ya adalah tentang rapat di akhir semester, di mana rapat itu kita semua sekolah mengalami itu ya. Kita biasa setiap penaikan kelas kita ada rapat di kantor untuk menentukan siapa-siapa yang siswa yang harus naik dan tidak. Baik Ibu Zahra, bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu biasa mengidentifikasi kasus-kasus yang mana merupakan dilematika, yang mana merupakan bujukan moral? Yang dilematika di sini berarti saya mengumpulkan dulu data-data yang ada, ya. Kemudian saya informasikan dengan guru-guru yang ada supaya kita akan mengambil kesimpulan kalau ada kayak kegiatan anak-anak yang suka membuli temannya, ya. Kami dari guru yang mengadili, kemudian saya yang ambil kebijakannya, begitu. Baik, menarik ya Ibu. Bagaimana selama ini kan tadi Ibu sudah biasanya kalau ada kasus Ibu identifikasi dulu ya, yang mana tadi kalau saya tangkap Ibu sampaikan berarti sebelum kasus itu Ibu putuskan, Ibu identifikasi dulu apakah ini etika atau bujukan moral seperti tadi ya Bu. Baik Ibu Zahra, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama misalnya nih Bu, ada kasus di mana ada dua kepentingan di dalam yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Di dalam menjalankan keputusan, saya mengambil keputusan, saya tidak bisa, maksudnya saya mengharapkan dukungan ya dari Dewan Guru. Kemudian kan di sekolah kita punya komite sekolah, kami mengundang supaya di dalam keputusan itu saya tidak merasa terbebani karena ada beban sosial di dalamnya ketika mengambil keputusan. Kalau seandainya saya sebagai penentu, tetapi yang memberikan dukungan itu adalah Dewan Guru dan komite sekolah, pengurus komite sekolah. Artinya ada mitra ya Bu ya, ada Iya, mitra di ada dalamnya, mitra. ada kolaborasi di pertama. Baik Bu, bagus sekali. Nah, Ibu bisa berbagi dengan saya langkah-langkah apa yang Ibu lakukan atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan ketika ada kasus seperti ini? Terima kasih Bu. Langkah yang saya lakukan, yang pertama seharusnya saya harus mengumpulkan data dulu, data yang relevan. Yang berikut saya melihat bagaimana situasi yang ada di sekolahnya kami, karena di daerah kepulauan memang kalau namanya masalah tantangan sungguh sangat besar tantangannya. Tetapi kalau kita mencari
eh, di daerah kepulauan ini artinya orang bilang bagaimana itu, bagaimana berarti senangnya. Saya mengatakan sebenarnya bukan senangnya tetapi kesabaran dan ketabahan kita kalau kita mengajar di pulau, Bu. Iya, iya, iya. Luar biasa Ibu ya. Nah, baik Ibu, menurut Ibu dari tadi keputusan yang Ibu ambil tadi tentang salah satu siswa yang tadinya tidak naik, kemudian Ibu mengambil keputusan harus dinaikkan. eh, Menurut Ibu hal-hal yang paling efektif nih Bu, yang paling Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ITK itu apa Bu? Yang pertama itu mengenai umur. Kemudian di saat masuk di SDN Pewaro itu jelas saya mempunyai langkah, Bu, karena orang tua di situ masih kita kasih gambaran-gambaran, langsung kita adakan, maksudnya untuk penerimaan siswa baru dari awalnya berarti kita berkunjung ke rumahnya supaya artinya kita bujuk dari orang tuanya sampai dengan anaknya, sehingga saya berani mengambil kesimpulan ketika dia masuk di sekolah berarti saya yang bertanggung jawab atas keberhasilan anak tersebut. Masya Allah. Artinya kalau saya tangkap dari Ibu berarti yang pertama Ibu lakukan berarti untuk keputusan Ibu supaya efektif berarti kegiatan spontan ya Bu, spontan Ibu lakukan, kemudian tergantung objek permasalahannya itu seperti apa. Kalau saya tangkap dari Ibu tadi. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya nih Bu Zahra, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Apa nih tantangannya Bu? Di dalam Ibu selama menjabat kepala sekolah, adakah tantangan apa yang paling berat ketika misalnya Ibu menghadapi kasus dilema etika, kemudian Ibu harus mengambil keputusan? Ada tidak tantangan yang paling berat ketika Ibu menghadapi kasus dilema etika? Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau masalah tantangan, kami yang ada di daerah kepulauan itu sungguh sangat banyak tantangan yang dihadapi. Tapi kita sebagai pimpinan penentu kebijakan di dalam suatu instansi, maka kita harus bertindak demi artinya membantu beban moral tadi Bu. Barangkali yang tidak sesuai, tapi yang kita lihat dari moral tersebut merasa bagaimana dengan masyarakat Bu, karena kita yang ada di sekolah itu harus juga antara guru dengan orang tua siswa itu kan tidak terlepas, harus komunikasinya bagaimana komunikasi yang baik sehingga kita mendapatkan hasil yang kita harapkan. Tapi alhamdulillah selama saya berada di SDN Pewaro itu orang tua pada bergegas, banyak anak-anak yang ada di lingkungan sekolah. Ya saya tidak tahu penilaian itu karena saya tidak bisa menilai, saya punya diri sendiri, kecuali masyarakat orang lain yang menilai saya bagaimana sebenarnya diri saya. Tapi alhamdulillah setelah saya menilai bagus yang kami lalui Bu. Alhamdulillah. Artinya tantangannya itu berat memang, tapi karena dukungan masyarakat ya dan dukungan teman-teman di sekolah, Ibu bisa mengambil satu keputusan yang bijak. Baik Ibu. Selanjutnya Bu Zahra, ada yang harus saya perdalam lagi. Pernahkah Ibu ataukah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Misalnya nih Bu, kayak tadi Ibu kan mempunyai kasus siswa yang tidak naik kelas, pertimbangan Ibu salah satunya adalah umur. Nah, biasanya Ibu kalau mempunyai kasus dilema etika, jadwal Ibu biasa menyelesaikan ini ada tidak? Apakah pada saat rapat atau bagaimana? Ya, mengenai itu Bu, maksudnya baik, Ibu Zahra luar biasa pengalamannya. Adakah faktor yang penentu
di sekolah yang menyebabkan atau mempermudah ibu dalam mengambil satu keputusan. Jadi misalnya tadi ibu bilang ada yang kasus tiba-tiba yang tidak tanpa ada jadwal yang memang ibu harus tangani dan ibu harus ambil keputusan secepatnya seperti itu. Nah kira-kira biasanya ibu biasanya yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan apa? Ya jelas saya untuk mengambil keputusan saya memanggil atau mengumpul guru-guru walaupun masih berada di ruang kelas, tiba-tiba ada kasus, artinya tuh dengan guru-guru dikumpulkan semua data-data yang ada, kemudian saya sebagai kepala sekolah, sayalah yang bertindak menentukan supaya bagaimana langkah yang harus kita tempuh dengan kasus yang ada. Kalau masih bisa kita bertindak, berarti diselesaikan di sekolah tersebut tanpa ditahu oleh siapapun. Benar sekali Bu. Berarti artinya apa keputusan misalnya persoalan pembelajaran itu memang harus benar-benar keputusannya final dan berakhir di sekolah, tidak perlu keluar ya, menjadi konsumsi publik. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Yang terakhir nih Bu, dalam setiap kasus dilema etika yang Ibu hadapi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah ketika mengambil keputusan terkait dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah? Pengalaman apa yang berharga dari Ibu bisa dapatkan dari selama Ibu menjabat, bisa diceritakan pengalaman-pengalaman yang berharga ketika Ibu menangani kasus dilema etika, Ibu Zahra? Ya, terima kasih. Kasus dilema etika yang saya hadapi di sekolah tersebut, saya menghadapi yang begitu berarti dengan penuh kedewasaan. Saya sebagai pemimpin, penentu kebijakan, bagaimana beradaptasi dengan teman-teman guru. Kemudian saya sampaikan kepada guru-guru yang ada bagaimana itu mengajar di kelas yang baik sehingga ada hubungan siswa dengan siswa, guru dengan guru tidak akan terputus. Artinya silaturahmi selalu ada. Iya. Baik Bu, closing diskusi kita siang hari ini. Saya tahu ibu capek, ibu lelah, tapi saya minta waktunya Ibu. Apa yang Ibu ingin sampaikan menjadi supaya menjadi pembelajaran siapa saja yang melihat video kita ini terkait pengalaman yang Ibu sudah alami sekian tahun Ibu menjabat kepala sekolah. Ada tidak pengalaman yang berharga yang pernah Ibu dapatkan sehingga bisa dijadikan pembelajaran untuk siapa saja ketika menjadi kepala sekolah? Atau mungkin Bu, suatu saat saya menjadi kepala sekolah, saya bisa mengenang cerita ini dan saya bisa menjadikan pembelajaran untuk saya ke depan. Boleh Ibu dibagi pengalaman-pengalaman dan tips-tipsnya sekaligus nasihatnya untuk saya? Ya, terima kasih atas kesempatan lagi yang diberikan. Saya sebenarnya pengalaman saya menjadi kepala sekolah ini sungguh sangat besar dan banyak tantangan yang ada di kepulauan. Walaupun perasaan itu kadang seperti bagaimana ya, dilema dengan keadaan yang ada, tetapi saya harus bangkit, harus semangat. Apalagi yang seperti sekarang ini, dunia pendidikan di abad 21 ini semakin meningkat, maka kita harus maju